Halo, welcome back to my channel Egan Janitra. Channel ini akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan industri kreatif, baik itu kreatif saham, cryptocurrency, startup, teknologi, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan coba bahas yang lagi seru-seru, yaitu saham Goto yang naik 3,84% ya. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juni ya. Berarti kalau teman-teman nonton di luar atau setelah hari Rabu ya, berarti data ini diambil per Rabu tanggal 8 Juni 2022. Saham Goto ditutup di angka Rp378 per lembar saham atau naik 14%, 14 poin, eh, atau setara dengan 3,84%. Oke, kita coba lihat grafiknya. Harga saham Goto ini pelan-pelan naik ya, setelah sempat jatuh ke titik terendahnya di Rp181 per lembar saham, yaitu sekitar 2 mingguan lebih yang lalu. Dan sekarang sudah mulai comeback lagi dan mulai eh, perlahan-lahan menyentuh kembali ke harga IPO-nya saat waktu yang lalu. Kira-kira apa penyebab kenaikan harga saham Goto ini? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kita coba lihat berita dari investor.id. Di sini Goto ngegas makin jauh tinggalkan Telkom. Di sini akan membahas tentang kapitalisasi pasarnya ya. Seperti kita ketahui bahwa jumlah saham Goto yang beredar sangat masif, luar biasa banyak. Ini membuat kapitalisasi pasarnya menjadi sangat jumbo dan bahkan terus melaju dan makin jauh meninggalkan Telkom. Pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia Rabu, market cap Goto mencapai 448 triliun atau mantap di peringkat ketiga. Sedangkan Telkom di peringkat 4 dengan market cap sebesar 406 triliun. Ini salah satu pencapaian tapi juga agak mengerikan ya. Karena market cap tertinggi ketiga diisi oleh perusahaan digital ya, yang memang asetnya itu tidak sebesar perusahaan-perusahaan yang setara di market cap yang ada di dalam satu circle yang sama seperti Telkom yang kita tahu asetnya sudah sangat mengakar dan menggurita di seluruh Indonesia. Sedangkan Goto adalah perusahaan digital yang nyaris tidak punya aset fisik ya, karena memang asetnya adalah berupa software, program, lalu SDM-nya, kira-kira seperti itu. Lanjut, padahal belum lama ini Goto berada di peringkat 5, namun seiring lonjakan harga saham, market cap Goto merangsek naik. Pertama, Goto menyalip Bank Mandiri, kemudian menggeser Telkom. Adapun market cap terbesar atau peringkat pertama masih diduduki oleh Bank BCA sebesar 928 triliun dan peringkat kedua adalah Bank BRI. Jadi rumus dari market cap itu, coba aku recall sedikit, adalah hasil perkalian dari harga sahamnya dikali dengan jumlah lembar saham yang beredar. Artinya harga saham Goto yang saat ini nilainya adalah sebesar 378 tadi ya, 378 ya, dikali dengan jumlah saham yang beredar, sehingga saat ini market capnya adalah 448 triliun. Seperti itu, ini yang menyebabkan, dan kalau harga sahamnya naik lagi, jadi bukan lembar sahamnya sudah akan konstan ya untuk jangka waktu yang cukup lama, masih akan di sekitar itu kecuali ada aksi korporasi. Tapi selama
tidak ada aksi korporasi, maka yang bisa menggerakkan market cap-nya adalah harga sahamnya itu sendiri. Sehingga begitu harga sahamnya naik dari 378 menjadi 400, menjadi 420, 450, itu naiknya harga saham juga menaikkan market cap Goto. Nah, apakah Goto bisa mencapai market cap yang kedua menyalip BRI atau bahkan menjadi yang pertama? Ini merupakan satu hal yang cukup seru dan menarik untuk kita ikuti bersama, karena eh, dua perusahaan ini raksasa dan sangat kuat mengakar sekali bisnisnya di negeri ini. Apakah bisa disalip oleh Goto yang berumur masih belasan tahun, sedangkan Bank BCA dan BRI ini umurnya sudah puluhan tahun banget ya. Seperti itu. Ini kita kita bahas dari sisi market cap. Lalu apa sih hal menarik soal Goto yang lainnya? Ini kita coba lihat berita dari eh, Kontan. Pesanan kendaraan listrik Elektrum di Goto naik 2 kali lipat. Layanan kendaraan elektrik atau electric vehicle PT Gojek Goto Gojek Tokopedia dalam platform Gojek mencatatkan kenaikan pemesanan. Goto melaporkan kurang dari 5 bulan sejak uji coba komersial diluncurkan, layanan pemesanan Goret elektrik mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Jadi teman-teman mungkin yang pernah memesan ojek online menggunakan aplikasi Gojek, terkadang ada driver yang menggunakan kendaraan listrik. Nah, ini ternyata ada statistiknya dan memang selalu diukur oleh pihak Goto sendiri. Perusahaan patungan Gojek dan PT TBS Energi Utama awalnya menargetkan sampai akhir 2022 secara kumulatif kendaraan listrik ini dapat menembus 1 juta kilometer. Nah, ini salah satu aksi atau kegiatan operasional Goto yang bergerak di bidang ESG ya, atau sustainable, untuk penghijauan lah, intinya ramah lingkungan, penghijauan dan ramah alam, kira-kira seperti itu. Karena perusahaan motor listrik ini tentu saja tidak menggunakan bahan bakar fosil. Ini juga satu hal yang menarik untuk kita ketahui, karena pemerintah saat ini memang cukup cukup kuat ya mendorong lini-lini bisnis perusahaan untuk masuk ke dalam hal-hal yang bersifat keberlangsungan dan juga kelestarian lingkungan. Itu berita yang kedua yang mungkin juga bagus karena ini sejalan dengan program pemerintah ya. Ini merupakan hal yang bagus. Lalu kita cek lagi berita yang ketiga, ada apa sih? Kenapa Goto kok naik nya cukup signifikan dalam 2 minggu terakhir? Saham Goto masuk indeks LQ45. Sukor Invest AM masih pertahankan strategi taktikal. Nah, LQ45 ini adalah kumpulan dari 45 saham yang liquid ya. Selain liquid juga ada beberapa pertimbangan untuk bisa masuk ke dalam indeks atau kumpulan atau daftar saham yang bergengsi ini ya. Bahkan bisa dibilang salah satu yang paling bergengsi ya, itu ada indeks LQ45, sehingga tidak mudah untuk masuk ke dalam LQ45. Seperti misalnya dia punya selain liquid, lalu juga perusahaannya rajin memberikan laporan tepat waktu, lalu juga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang berarti di perusahaannya, tidak ada tuntutan, lalu juga laporan keuangannya bisa dibilang selalu wajar, tidak ada penyimpangan dan lain sebagainya. Jadi Goto ini masuk ke dalam LQ45 ya, artinya ini masuk ke dalam papan utama lah, ibaratnya klasemennya klasemen seri A lah, kira-kira begitu. Nah, atau kalau di Liga Primer ya berarti ya
di Liga Primernya, bukan di Liga Championship begitu. Nah, ini kenapa sih ini penting? Karena eh, sebagai investor yang atau trader yang memang ingin bermain konservatif atau bermain aman, biasanya akan mengacu pada indeks LQ45 dulu. Jadi banyak para aset manajemen atau manajer investasi ataupun investor-investor yang tadi yang lebih memilih untuk bermain aman, itu biasanya akan memilih saham dari indeks LQ45 dulu. Jadi dicek dulu apakah saham ini ada di LQ45 atau enggak. Atau sebaliknya, dia akan screening hanya saham di LQ45 saja. Dengan masuknya Goto ke indeks LQ45, berarti eh, terbuka kesempatan yang lebih besar bagi eh, kinerja saham Goto ini untuk dapat menjadi lebih baik, karena sudah mulai banyak trader dan investor khususnya yang institusional itu akan melirik saham ini. Kira-kira itu efeknya ya. Dia masuk ke indeks LQ45 dan dia menggeser posisi waskita WSKT ya. Nah, digeser oleh Goto. Ini adalah hal yang positif. Jadi indeks LQ45 ini akan dievaluasi ya setahun 2 kali. Dan pada kesempatan atau kloter ini di Juni ini Goto masuk ya, karena nih, mengacu pada surat pengumuman Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan 31 Mei. Jadi berarti per Juni ini. Nah, ini dia. Goto akan efektif masuk ke dalam 3 indeks tersebut mulai 8 Juni, yaitu mulai hari ini. Masuknya saham Goto ke dalam 3 indeks tersebut tentunya juga bisa menjadi hal baru bagi manajer investasi dalam menyusun portfolionya. Nah, ini juga yang tadi disampaikan. Ini hal menarik lainnya ya. Tapi kita coba cover both side ya. Kita lihat dari sisi negatifnya. Katalis yang kurang baiknya yaitu perusahaan ini meskipun tadi banyak hal-hal yang menggembirakan, tapi ada hal yang juga cukup fatal, yaitu Goto masih mencatatkan kerugian sebesar 6,6 triliun, bukan miliar ya. 6,6 triliun. Ini adalah kerugian perusahaan yang sangat luar biasa besar. Ini apa sih penyebabnya? Di sini kita coba lihat sekilas, yaitu beberapa hal yang menjadi highlight atau sorotan kenapa ruginya bisa sedalam ini adalah ini. Di paragraf ini, rugi bersih juga diakibatkan oleh lonjakan beban ya, pastinya dong, rugi kan dari beban. Mencakup beban pokok pendapatan yang mencapai 3,7 triliun. Lalu beban penjualan dan pemasaran ini juga luar biasa besar sekali. Ini kemungkinan pemasaran ini ada di iklan-iklan ataupun di promo-promo yang masih cukup masif, sehingga 8, triliun menjadi beban yang besar dan masih belum bisa ditekan. Bahkan sebelumnya hanya 2,5 triliun. Kemudian beban umum administrasi melonjak menjadi 7,7 triliun. Lalu beban pengembangan produk juga naik menjadi 2,4 triliun. Oke, langsung aja. Ini maksudnya apa? Artinya dengan mencatatkan kerugian sebesar ini, Goto dipastikan tidak akan membagi dividen. Nah, ini yang masih dipahami ya. Jadi jangan asal beli aja karena beritanya bagus, karena aplikasinya bagus. Khawatirnya tidak paham kalau perusahaannya rugi itu jelas tidak akan membagikan dividen atau ada bagi hasilnya. Kenapa tidak? Ya, apa yang mau dibagi? Dia saja rugi gitu. Tidak ada keuntungan yang bisa disebarkan kepada pemegang sahamnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang namanya kerugian itu akan memakan kas, memakan modal, sehingga untuk tahun berikutnya akan menjadi lebih sulit atau jalannya akan menjadi lebih sempit, karena
modalnya sudah tergerus sebesar 6,6 triliun. Jadi pada periode berikutnya kasnya akan berkurang terus. Nanti kita lihat sampai akhir tahun ya, apa seberapa sih kerugian Goto di tahun 2022. Nah, kalau semakin rugi itu berarti akan memakan modal yang semakin besar juga, dan tahun depan akan lebih sempit, eh, operasionalnya akan lebih terbatas, sehingga ya tidak heran kalau Goto masih akan melakukan right issue atau menarik minta modal lagi lah dari masyarakat. Oke, itu dari sisi sentimen-sentimen newsnya. Nah, ini ada hal yang menggelitik ya, yaitu sebentar. Yaitu Goto. Goto ini eh, saking besar market capnya ya dan aktifnya saham ini, Goto disebut sebagai penggerak indeks atau IHSG, sehingga IHSG secara keseluruhan, bursa saham secara keseluruhan itu digerakkan oleh Goto. Masih melihatnya di sini, kita lihat nih dari polanya, ini Goto ya. Goto bentuknya seperti ini. Oke, kita bandingkan dengan IHSG. Ini LQ45 dulu, LQ45 dibandingkan dengan IHSG juga, apalagi dengan IHSG sangat mirip ya. Ini indeks IHSG kita atau bursa saham kita naik turunnya seperti ini bentuknya. Goto juga sama, turunnya seperti ini. Jadi tidak heran kalau IHSG disebut juga oleh atau candaannya disebut sebagai indeks harga saham gabungan. Maksudnya indeks harga saham Goto. Sekian untuk pembahasan kali ini soal Goto, update soal Goto. Apakah saham ini masih layak untuk diinvest? Tadi sudah ada pertimbangannya dari aksi korporasinya, dari kegiatan bisnisnya, tapi juga dari kondisi keuangannya. Kira-kira masih layak atau enggak? Nah, itu dikembalikan kepada masing-masing. Apakah siap untuk berlayar bersama Goto tanpa dividen, tapi tetap menikmati berbagai peluang bisnisnya yang uh, cukup menjanjikan, atau memang teman-teman orientasinya adalah di dividen. Itu baru beda hal lagi, itu bisa jadi pertimbangan lainnya. Thank you udah ngikutin sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar bisa dibagikan lagi sharing-sharing untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nanti drop di kolom komentar aja kalau ada yang ingin dibahas lainnya. Thank you.